Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Lintang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika hukum 1 dan hukum 2. Kira-kira apa ya termodinamika itu? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lainnya. Dalam ilmu termodinamika terdapat dua istilah yang harus kita ketahui. Apa saja itu? Istilah yang pertama adalah sistem. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan. Istilah yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem secara langsung. Sistem terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu memungkinkan adanya pertukaran materi dan kalor atau panas antara sistem dan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi, namun memungkinkan terjadi pertukaran kalor atau panas dengan lingkungan. Lalu yang terakhir ada sistem terisolasi. Sistem tertutup rapat dan terpisah dari lingkungannya. Tidak ada pertukaran materi atau kalor dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada hukum 1 termodinamika. Bunyi hukum 1 termodinamika yaitu, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem, dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Secara matematis dapat dituliskan delta U sama dengan Q dikurang WS. Keterangannya adalah delta U yaitu perubahan energi dalam, Q adalah kalor, dan WS adalah usaha sistem. Perlu diingat, delta U positif sistem mengalami kenaikan suhu, delta U negatif sistem mengalami penurunan suhu. Jika Q positif, sistem menyerap kalor, jika Q negatif sistem melepas kalor. WS positif yaitu sistem melakukan usaha, WS negatif sistem menerima usaha. Lalu di sini ada contoh soal yang pertama. Jika kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan kerja 1000 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Diketahui Q sama dengan 2000 Joule, W sama dengan 1000 Joule. Ditanya delta U. Jawab, delta U sama dengan Q dikurang WS sama dengan 2000 dikurang 1000 sama dengan 1000 Joule. Contoh soal yang kedua yaitu, jika kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan sistem dan kerja 1000 Joule dilakukan pada sistem, berapakah perubahan energi dalam sistem? Diketahui Q sama dengan 3000 Joule, W sama dengan min 1000 Joule. Ditanya delta U. Jawab, delta U sama dengan Q dikurang WS sama dengan 3000 dikurang min 1000 sama dengan 4000 Joule. Contoh soal yang ketiga yaitu, jika kalor sebanyak 4000 Joule meninggalkan sistem dan sistem melakukan kerja 2000 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Diketahui Q sama dengan min 4000 Joule, W sama dengan 2000 Joule. Ditanya delta U. Jawab, delta U sama dengan Q dikurang WS sama dengan min 4000 dikurang 2000 sama dengan min 6000 Joule. Lalu di sini ada hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum 2 termodinamika dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Yang pertama, menurut Kelvin Planck, yaitu kalor tidak mungkin diubah seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, menurut Clausius, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari reservoir suhu rendah dan memberikan pada reservoir suhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Yang ketiga, menurut entropi, total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Aplikasi hukum 2 termodinamika yang pertama ada mesin Carnot. Mesin Carnot berarti mengambil panas dari kalor yang mengalir dari reservoir bersuhu tinggi ke reservoir bersuhu rendah. Siklus mesin Carnot. Siklus mesin Carnot yaitu sebuah siklus reversibel atau dapat dibalik.
Siklus Carnot terdiri 4 proses, yaitu A ke B, pemuaian isotermal, B ke C, pemuaian adiabatik, C ke D, pemampatan isotermal, D ke A, pemampatan adiabatik. Dapat dirumuskan Q sama dengan delta U ditambah W. Q1 dikurang Q2 sama dengan O ditambah W. W sama dengan Q1 dikurang Q2. Efisiensi mesin Carnot yaitu efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisien melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Rumus mesin Carnot yaitu eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, atau eta sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Bisa juga menggunakan rumus eta sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%. Aplikasi hukum 2 termodinamika yang kedua yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin berarti mengambil kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir rendah. Proses ini terjadi tidak spontan, sehingga memerlukan usaha untuk membuang kalor ke tempat bersuhu tinggi. Siklus mesin pendingin tidak ideal, artinya tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Maka bisa ditulis persamaannya yaitu W sama dengan Q1 dikurang Q2. Rumus mesin pendingin adalah K sama dengan Q2 per W, atau Q2 per Q1 dikurang Q2. Atau bisa juga menggunakan rumus T2 per T1 dikurang T2. Contoh soal yang pertama yaitu, pada grafik PV, mesin Carnot berikut diketahui suhu tinggi 600 dan suhu rendah 400. Jika usaha yang dilakukan mesin W, maka kalor yang dikeluarkan pada suhu rendah adalah E sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100% sama dengan 1 dikurang 350 per 500 dikali 100% sama dengan 500 per 500 dikurang 350 per 500 dikali 100% sama dengan 150 per 500 dikali 100% sama dengan 30%. Contoh soal yang kedua yaitu, sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule dari suatu reservoir suhu tinggi dan membuangnya sebesar 1200 Joule pada reservoir suhu rendah. Efisiensi mesin itu adalah, jawabannya yaitu E sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100% sama dengan 1 dikurang 1200 per 2000 dikali 100% sama dengan 2000 per 2000 dikurang 1200 per 2000 dikali 100% sama dengan 3 per 5 dikali 100% sama dengan 60%. Lalu soal yang terakhir yaitu, perhatikan grafik PV. Jika kalor yang diserap Q1 sama dengan 10.000 Joule, maka besar usaha yang dilakukan mesin Carnot adalah E sama dengan 1 dikurang 400 per 800 sama dengan 0,5. E sama dengan W per Q1. W sama dengan W dikali Q1 sama dengan 10.000 dikali 0,5 sama dengan 5.000 Joule. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.